Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 300, Pertarungan Terakhir. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing dan sinar matahari pertama menyinari halaman, Jian Wushuang yang tengah duduk di tanah akhirnya membuka matanya. Banyak ahli dari sekte tak berhati telah diam-diam menunggu di udara di atas sekte mereka. Ketika Jian Wushuang muncul di luar, mereka semua menatapnya dengan tatapan tajam. Jian Wushuang telah menjadi legenda di mata para ahli ini. Jika dia dapat mengalahkan atau membunuh penguasa prefektur Skywave, mitosnya akan terus berlanjut. Pendekar Pedang. Master Sekte tanpa hati memandang Jian Wushuang. Sudah waktunya berangkat, kata Jian Wushuang dengan tenang. Ada daerah hutan belantara di luar kota tanpa hati. Suasananya sangat suram, bahkan tanpa rumput liar, hanya ada beberapa batu. Orang-orang hampir tidak pernah datang ke sini, tetapi hari ini tempat itu penuh dengan orang. Dua pemuda di antara kerumunan itu sedang berbincang. Lihat, pemuda dengan pedang panjang di punggungnya adalah pendekar pedang. Dia pendekar pedang. Dia masih sangat muda. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun. Di usianya, dia berani menantang penguasa prefektur Skywave. Kata pria pendek dan kurus itu dengan tatapan aneh. Pemuda berambut ungu itu menjawab, penguasa prefektur Skywave memiliki status yang tinggi. Tidak sembarang orang memenuhi syarat untuk menantangnya. Bahkan jika para ahli yang berada di 100 teratas dalam daftar bulan darah ingin menantangnya, dia mungkin mengabaikan mereka. Tuan pendekar pedang masih muda, tetapi dia memang sangat kuat. Anda pasti tahu Huang Fuming, yang berada di peringkat ke-41 dalam daftar, bukan? Dia dibunuh oleh pendekar pedang. Selain itu, Tuan pendekar pedang tidak menggunakan semua kekuatannya dalam pertarungan itu. Jika aku bisa mengejar pendekar pedang suatu hari nanti, aku bisa mati tanpa penyesalan. Pemuda berambut ungu itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ada satu orang di udara, Jian Wushuang. Semua penonton di alam kekosongan Yin yang berdiri di tanah untuk menyaksikan pertarungan ini, menunjukkan rasa hormat kepada pendekar pedang dan penguasa prefektur gelombang langit. Begitu banyak orang. Jian Wushuang berpikir diam-diam saat melihat kerumunan padat di bawah. Setidaknya ada ribuan penonton yang juga kuat. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras. Sebuah bola api besar melesat seperti meteor yang jatuh. Dalam sekejap, bola api itu muncul sekitar 300 meter dari Jian Wushuang. Setelah api itu menghilang, muncullah sosok yang kuat dan aura yang dahsyat. Pria jangkung dan berotot itu memiliki bekas pisau yang menakutkan di wajahnya, dengan niat membunuh yang membara, seolah-olah dia adalah seekor binatang buas. Dia berdiri diam di udara, menatap ke arah Jian Wushuang dengan matanya yang dingin. Kau datang lebih awal. Apakah kau ingin mati? Tanya penguasa prefektur Skywave sambil mencibir. Siapa yang akan mati, itu bukan keputusanmu, jawab Jian Wushuang dingin. Kau benar. Itu semua tergantung pada kekuatanku, kata penguasa prefektur Skywave dengan serius. Ia mengepalkan tangan kanannya, dikelilingi oleh kobaran api, sambil mengumpulkan kekuatan besar di tangannya. Lakukan gerakanmu, kata Jian Wushuang dengan tenang sambil memegang pedang di tangannya. Kedua orang itu, yang melayang di langit, berbincang santai di bawah tatapan mata para pakar yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, semua penonton menahan napas dan menatap pertarungan ini dengan perhatian penuh. Di udara, aura kedua sosok raksasa itu meningkat pesat hingga mencapai batasnya. Banyak sekali penonton yang terkejut dengan aura mereka. Tiba-tiba, sekilas niat membunuh bersinar di matanya, penguasa prefektur Skywave memulai pertarungan. Wih, plus. Penguasa prefektur Skywave itu melesat dan melesat keluar seperti binatang buas purba, melangkah sejauh 1000 kaki dalam sekejap. Kemudian dia melancarkan serangan dengan tangan kanannya. Pukulan itu, yang diselimuti api yang tak berujung, segera membesar. Pukulan api besar itu menjadi sebesar rumah saat melesat ke arah Jian Wushuang. Itu seperti meteor yang jatuh. Jian Wushuang menghunus pedang pembunuh 3 kali, penuh dengan kekuatan menderu, dan mempertunjukkan jurus ketujuh teknik pedang tanpa pamrih. Dia telah membunuh Huang Fuming dengan jurus ini, tetapi sekarang dia harus melakukan jurus ini di ronde pertama melawan penguasa prefektur gelombang langit. Cahaya pedang yang cemerlang itu tampaknya mengguncang dunia saat membelah pukulan api itu menjadi 2. Setengah dari pukulan itu hancur di langit, sementara yang lain melesat ke tanah. Bumi berguncang. Kemudian, beberapa saat kemudian, sebuah lubang besar muncul di tanah, lebarnya lebih dari 100 meter dan dalamnya puluhan meter. Para penonton harus mundur dari medan perang agar tidak ada yang terluka. Dengan kecepatannya yang dahsyat, Jian Wushuang melesat maju. Garis-garis bayangan pedang yang kuat melesat keluar, bagaikan kilat. Dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan pedang. Setiap garis bayangan pedang penuh dengan kekuatan besar. Penguasa prefektur Skywave mendengus saat api menyembur keluar dari tubuhnya.
Seketika, dia diselimuti oleh selembar flaming armor. Armor itu melindunginya dari serangan penyerang, mengeluarkan suara metalik. Tanpa skill pedang, tampaknya sulit bagi pedang pembunuh 3 kali untuk menembus baju sirah ini. Pada saat ini, penguasa prefektur Skywave berubah menjadi binatang buas yang tak tertandingi dan menerkam ke arah Jian Wushuang sambil menggeram. Setiap bagian tubuhnya menjadi senjata ampuh sehingga ia bisa bertarung melawan Jian Wushuang dari jarak dekat. Asal mula semua binatang. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dalam pertarungan jarak dekat, aku bukan tandingannya. Dia pernah bertarung dengan para ahli Origin of All Beasts, jadi dia tahu seberapa kuat para ahli ini dalam pertarungan jarak dekat. Mereka seperti gabungan dari monster humanoid dan senjata humanoid. Tiba-tiba, secercah niat membunuh terpancar di mata Jian Wushuang. Teknik pedang tanpa pamrih, jurus ke-8. Ledakan. Udara seakan meledak sepenuhnya. Seberkas cahaya pedang yang cemerlang menembus ruang, membentuk pusaran besar saat menyapu ke arah penguasa prefektur Skywave. Celah langit bulat. Sang penguasa prefektur Skywave menjerit dan melancarkan pukulan lain dengan tangan kanannya. Tampaknya bencana itu akan menghancurkan daerah itu hingga berkeping-keping. Ledakan. Jian Wushuang dan penguasa prefektur Skywave dipukul mundur pada saat yang sama.